Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, wa ja'ala wa iyyakum minal aidina wal faizin, wa ghafara lana wa lakum wa alafa baina qulubikum wa jama'ana alal khairi wa taqwa. Amma ba'd. Hadratul afadil, para ustaz, para haji, para hajah yang kami muliakan, wabil khusus pada orang tua kita, murabi Rufina, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Kecamatan Ibu Bujang, Bapak Haji Sriono yang kami muliakan, kami banggakan. Pada Alhamdulillah Ustaz Sudar Sahin yang kami hormati, para sesepuh, bini sepuh, hadirin kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muta'alimin, muta'alimat, rahimakumullah. Halo Ibu, sudah siap mulai? Iya. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, acara kita ini membuka kegiatan wirid yasin dan tahlil, begitu ya Bu? Alhamdulillah. Saya menyimak bahwa wirid yasin dan wirid tahlil ini Ibu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul terus kita ngaji, tahlilan, baca Quran, itu bukan. Bahkan wirid yasin dan wirid tahlil itu bukan hanya sekedar menyambung tali silaturahim, ajang sana, datang ke rumah, besok pekan depan ke rumah yang lainnya sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil ada gorengan biasanya. Itu penting juga sih, walaupun kadang-kadang itu bikin kolesterol naik. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu, yasinan, tahlilan itu adalah bukti cinta kita kepada leluhur kita. Ini yang sering dilupakan oleh kita semua bahkan. Jadi dalam yasinan itu Ibu, kita mengenang jasa-jasa leluhur kita yang sudah mendahului. Mereka datang dari Jawa, dari Minang, dari mana-mana, hijrah dari Bujang, yang pada waktu itu mereka bersusah payah demi kita semuanya. Betul Pak? Betul. Saya pernah dapat cerita dari Somel ke sini itu bukan aspal kayak gini ya Ibu, nggak ada lampu. Zaman saya ke sini tahun 2000, tahun berapa yang krisis moneter? 98, ya betul. 97 akhir Ibu, saya datang ke sini. Ini dari Jalan 5 sampai ke sini aja belum aspal. Saya kalau pakai sepeda pas hujan itu sampai saya panggul gitu, Pak Kamil. Itu tahun itu, apalagi orang-orang tua kita yang dulu memang membuka sini itu. Makanya sebagai tanda cinta kita kepada mereka, kita kirim doa, kita kirim Fatihah, kita kirim yasin. Oleh karenanya yasinan, wirid tahlil ini adalah sebuah tradisi, sebuah amalan yang sangat mulia. Ini harus kita lestarikan, bahkan kita wariskan ke anak cucu kita. Setuju? Saya alhamdulillah termasuk yang aktif di jalur saya wirid yasin ini, dan alhamdulillahnya juga malam hari ini belum mulai Ustaz. Di jalur saya belum mulai, ini Thariqul Hidayah sudah memulainya alhamdulillah. Oleh karenanya bukan bermaksud mengulang-ulang, tapi saya ingin sebelum materi ini dilanjutkan, kita
hadiah Al-Fatihah kepada pendahulu-pendahulu kita rumiyin. Setuju mboten Bapak Ibu? Spesial ya, walaupun tadi sama Ustadz Kamil sudah disampaikan, tapi kita lebih khusus lagi. Hadiah Fatihah ini kita tujukan kepada para almarhum, almarhumah yang sudah mendahulu kita, dan mereka adalah yang buka desa kita ini, yang sekarang sudah jadi kota. Kita hadiahkan Al-Fatihah ini kepada mereka para transmigran di daerah kita. Nuhdi thawabal suratil Fatihah ila hadrati arwahi al-mujahirina alladzina jaharu ila hadhil ardh walladzina banau hadhil qaryah rahimahullahu ta'ala jami'a wa ja'alal jannata mathwahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai bakti kita kepada orang-orang tua kita, dan dicatat oleh Allah sebagai pahala yang melimpah untuk orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita. Ibu bapak yang saya muliakan, para ulama membagi nikmat itu menjadi dua kelompok besar. Satu, nikmat Allah yang dinamakan daf'ul bala. Kemudian yang kedua, nikmat Allah yang disebut dengan jalbul manfaat. Ini dua-duanya harus kita syukuri. Apa nikmat Allah daf'ul bala itu Pak Amin? Yaitu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita dalam bentuk kita dihindarkan dari musibah dan hal-hal yang tidak kita sukai. Itu namanya nikmat daf'ul bala. Alhamdulillah. Contoh ibu kemarin pas lebaran pakai kendaraan jauh lintas kecamatan, ada yang lintas kabupaten untuk mengunjungi saudara-saudaranya, terus bannya itu nggak bocor. Itu adalah daf'ul bala, nikmat daf'ul bala yang harus kita syukuri. Kemudian pas di perjalanannya licin, ada jeglongan-jeglongan, jalan-jalan yang berlubang, ibu numbur jeglongan itu, bapak-bapak dengan kendaraannya itu kejeglong tapi nggak jatuh. Ini adalah nikmat dari Allah yang dinamakan daf'ul bala. Nah ini ibu, kadang-kadang karena nikmat ini nggak terasa manfaatnya untuk kita gitu ya, nggak langsung bisa dirasakan sehingga kita sering lupa, padahal itu adalah nikmat luar biasa besar. Contoh ibu, kita hidup di rimba hujan, jauh dari banjir, jauh dari gunung meletus, tidak ada puting beliung, tidak ada tanah longsor. Ini nikmat apa nikmat? Nikmat kan? Cuman kita lupa mensyukurinya itu, bahwa kita tuh adem ayem, tidak dalam keadaan perang gitu ya, kita damai dengan tetangga, rukun dengan keluarga. Ini adalah nikmat daf'ul bala yang harus kita syukuri dengan ucapan minimal alhamdulillah. Hari ini Bu, malam ini ya, yang hadir di sini nggak ada yang sedang pilek tuh Bu. Ada yang pilek? Kita tuh nggak pilek, nggak sedang batuk, nggak demam, nggak masuk angin. Ini nikmat apa nikmat? Ini daf'ul bala ibu. Kita bayangin ya, detik ini ibu, ini saya nggak nakut-nakutin, tapi kita sebagai renungan. Detik ini ada orang yang sedang merintih di depan rumah sakit. Ada yang baru saja operasi, ada yang sedang nunggu hasil labnya, ada yang sedang antri BPJS yang lelah nggak selesai gitu ya, ada yang sedang ngurus BPJS. Banyak banget ibu kawan-kawan kita yang hari ini itu sedang berada di rumah sakit. Makanya kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Kemudian ibu, yang kedua adalah nikmat jalbul manfaat, yaitu nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita berupa sesuatu yang bisa menyenangkan kita.
bisa memberikan manfaat langsung kepada kita. Apa contohnya? Contohnya apa ya? Banyak banget sebenarnya. Nah, ya termasuk sehat gitu ya, sehat, anak-anak nurut, keluarga kita rukun, nggak kena narkoba. Ini adalah nikmat jalbul manfaah. Alhamdulillah. Ibu kalau di rumah pernah nyuci pakaian suaminya, Bu? Pernah? Pernah. Ibu pernah pas nyuci pakaian bapaknya, entah baju, entah celana panjang, kemudian pas mau jemur, tiba-tiba ada uangnya yang bapaknya lupa naruh? Sering ya? Itu nikmat apa tidak, Bu? Itu nikmat jalbul manfaah, Ibu. Itu nikmat banget itu. Belanja di pasar dikasih uang sama bapaknya, sama suaminya, anggarannya itu untuk belanja adalah 200.000, tetapi ibu nawarnya pinter banget gitu, sehingga belanjanya cuma 150.000. Ibu punya apa tuh? Punya selisih 50.000. Ini adalah nikmat jalbul manfaah. Alhamdulillah. Jadi intinya ibu, kita ini ngajinya pelan-pelan ya. Kita tuh harus banyak bersyukur. Dua-duanya tuh nikmat semua, sehat dan sebagainya. Ibu, saya pernah baca Indonesia ini jumlah rumah sakitnya adalah 3.168, kurang lebihnya ya. Jumlah rumah sakit di Indonesia itu 3.168. Kemudian kalau rata-rata satu rumah sakit dihuni oleh orang yang sakit itu 3.000 sajalah, itu berarti sudah 300.000 orang yang sedang sakit, Ibu. Betul Pak? Betul. Kemudian jumlah puskesmas di seluruh Indonesia itu 10.000 lebih, 10.400 sekian. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kalau satu puskesmas isinya itu 50 orang yang sakit, maka di puskesmas seluruh Indonesia jumlah orang sakit hari ini berjumlah 500.000. Ditambah 300.000 yang rawat inap di rumah sakit, maka hari ini paling sedikit di Indonesia ada orang 800.000 yang sedang sakit, Bapak Ibu. Artinya apa ini saya sampaikan? Maksudnya ketika kita bisa hadir yasinan, bisa hadir tahlilan, bisa ngumpul seperti ini adalah nikmat luar biasa. Kita itu lebih beruntung dibandingkan dengan 800.000 orang yang berada di Indonesia. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kita bersyukur. Jadi yang namanya nikmat itu Bapak Ibu bukan hanya uang saja. Kita itu bisa bangun tidur, kaki nggak pegel-pegel aja, itu udah luar biasa tuh Pak. Coba kita ringan-ringan saja. Bangun tidur sikil. Bangun tidur tuh dengkul kita tuh nyaman, ringan gitu. Kita bisa sholat subuh, habis subuh kita bisa ngopi atau bisa ngeteh tanpa dikejar-kejar masalah. Tidak ada debt collector nyerbu ke rumah kita. Kemudian makanan yang untuk nanti siang juga masih ada. Itu nikmat yang luar biasa sebenarnya itu. Makanya kita tidak boleh tidak bersyukur. Setuju nggih? Jadi kita pokoknya syukur aja. Ibu bapak yang saya muliakan. Nah, syukur itu apa toh? Syukur itu berasal dari kata syakaro. Syakaro yaskuru syukron, yang artinya menampakkan nikmat. Jadi syukur itu artinya menampakkan nikmat dan menampakkan pengaruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur. Kalau orang Arab itu begini, Pak. Dalam bahasa Arab itu, kalau ada satu pohon Ibu, Bapak, kemudian satu pohon ini dirawat, ditanam, dirawat, kasih pupuk, kasih air, kalau ada hama disemprot gitu ya. Kemudian lama-lama pohon ini akan menumbuhkan cabang-cabang, akan menumbuhkan ranting-ranting, ada buahnya. Nah, pohon yang tadinya hanya satu batang,
Karena dikasih nikmat oleh kita, oleh petani itu, maka dia menjadi punya batang, menjadi punya dahan, menjadi punya buah. Itu orang Arab menyebutnya sebagai sajaratul syakirah, pohon yang bersyukur gitu. Dia membalas gitu, membalas rasa nikmatnya yang telah diberikan oleh majikannya. Kemudian kalau ada unta betina, karena dipelihara dengan baik, dikasih makan yang cukup, minum yang cukup, istirahat yang cukup, bahkan unta ini dimandikan gitu, akhirnya untanya gemuk. Dan karena untanya gemuk sehat, dia air susunya itu melimpah, air susu unta itu. Nah, orang Arab mengatakan nakoh sakiroh itu, nakoh sakiroh, unta betina yang bersyukur gitu. Dia mensyukuri dari nikmat itu, diberi nikmat oleh majikannya, dia menumbuhkan nikmatnya, menampakkan nikmatnya yang lainnya. Begitu Ibu. Kalau ada bumi, ada tanah tandus, tidak pernah digarap, kemudian tanah itu akhirnya dicangkulin, diairin, rumput-rumput yang liar dibersihkan, akhirnya tanahnya menjadi subur, ditanamin apapun bisa, dia menumbuhkan tomat, menumbuhkan cabai, menumbuhkan jambu, menumbuhkan jeruk. Nah, orang Arab mengatakan ini, dia mengatakan sakaratil ard, artinya bumi yang bersyukur. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kita ini sebagai manusia, kita tidak hanya diberi rumput, tidak hanya diberi pupuk, kita tuh diberi segala macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun di dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kita. Allah ciptakan matahari untuk kita, Allah ciptakan bulan untuk kita, Allah ciptakan hewan, ciptakan ikan, ciptakan binatang-binatang ternak, semuanya untuk kita. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, nikmat apa yang kita tampakkan? Apakah kita sudah taat kepada Allah gitu ya? Kalau pohon-pohon aja bisa menampakkan buahnya karena dipelihara oleh majikannya, unta juga demikian mengeluarkan susunya karena dipelihara oleh majikannya. Kita itu dipelihara banyak banget oleh Allah. Dari kecil sampai kita seusia kita hari ini, sudah tua kayak gini, nikmatnya banyak banget. Terus apa yang sudah kita perbuat? Kira-kira kita banyak syukur apa banyak ngeluh Ibu? Halo? Kita masih banyak ngeluh ya Pak. Oleh karenanya ini refleksi lah bagi kita. Refleksi bagi kita, insya Allah mulai hari ini kita tidak boleh ngeluh lagi, karena nikmat Allah itu begitu banyak Ibu. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan. Nah, kalau kita itu sudah bersyukur, la in syakartum la azidanakum. Ini ayat populer banget. Kalau kita syukurnya satu aja Pak, kita syukur satu gitu ya, Allah akan balas sebanyak-banyaknya. Kalau kita syukurnya ikhlas, hanya satu aja syukurnya, tapi Allah akan balas kita berjuta-juta kebaikan. Saya kasih contoh satu. Dulu Pak, halo Ibu, ini saya punya kisah begini Bu. Ibu kenal dengan namanya Abu Jahal? Kenal kan? Abu Jahal yang musuhnya Nabi itu Ibu. Nah, Abu Jahal itu datang ke rumah Nabi. Waktu itu Fatimah binti Rasulullah itu masih kecil banget, masih bocah. Kemudian Abu Jahal itu mengatakan begini, Aina abuki, di mana bapakmu? Kata Abu Jahal kepada Fatimah kecil itu. Kemudian Fatimah mengatakan, la adri, laisa huna, kata Fatimah yang kecil itu. Saya nggak ngerti, bapakku nggak ada di sini. Abu Jahal itu dengan jawaban Fatimah yang kecil itu dia marah, tangannya langsung menempeleng Fatimah. Masya Allah, ini memang wataknya Abu Jahal itu kan, wajahnya aja kemerah-merahan terus ya. Dia marah gitu. Setelah ditempeleng, Fatimah nangis. Pulanglah Abu Jahal ke rumahnya. Berita ini sampai ke Abu Sofyan. Abu Sofyan itu juga orang Quraisy, pemimpin Quraisy yang waktu itu juga belum masuk Islam. Dia benci kepada dakwah Rasulullah SAW, tidak mengimaninya. Sampai ke Abu Sofyan. Tapi hatinya Abu Sofyan nggak terima, bukan karena membela Rasulullah, tetapi ini anak kecil. Kok nggak mikir loh Abu Jahal itu loh, kata Abu Sofyan tuh. Masa ini ditempeleng anak kecil. Akhirnya Abu Sofyan ini datang ke rumah Nabi. Fatimah
Fatimah yang kecil itu digendong, Pak. Digendong Fatimah ini dibawa ke Abu Jahal. Jadi Abu Sofyan itu mengetuk pintu dengan keras kepada rumahnya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal keluar. Ketika Abu Jahal keluar, Abu Sofyan mengatakan kepada Fatimah, Fatimah, idribi gitu, idribi kama dorban. Pukullah dia, wahai Fatimah, sebagaimana dia memukulmu. Ini saking jengkelnya Abu Sofyan itu, padahal sama-sama kafirnya, sama-sama tidak beriman kepada Nabi. Nah, mendengar akhirnya setelah itu dia pulang. Abu Jahal nggak bisa apa-apa, Pak, karena memang merasa bersalah. Berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berdoa kepada Allah, Allahumma la tansaha li Abi Sofyan, li Abi Sofyan. Allahumma la tansaha li Abi Sofyan. Wahai Allah, jangan lupakan kebaikan Abi Sofyan ini, kan gitu. Jadi Abu Sofyan itu dia belum beriman kepada Allah, Pak, hanya berbuat kebaikan sebagai syukur. Dia hanya cinta kemanusiaan lah bahasanya, hanya kemanusiaan saja, menolong Fatimah. Bukan karena dia keluarga Rasulullah, sebenarnya bukan, tapi karena ini anak kecil, Abu Jahal kok nggak ngerti, makanya dia kayak gitu. Rasulullah berdoa, Allahumma la tansaha li Abi Sofyan. Ya Allah, jangan lupakan kebaikan Abu Sofyan ini. Dan apa Bapak, doa Rasulullah nggak pernah meleset. Pada waktu Fatul Makkah, Abu Sofyan ini kan memusuhi Nabi 20 tahun loh, Pak. 20 tahun memusuhi Nabi. Tetapi pada waktu Fatul Makkah, Abu Sofyan beragama Islam, masuk ke Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini syukurnya Abu Sofyan itu sedikit, hanya nolong Fatimah, suruh mukul balik ke Abu Jahal, tapi Allah ganti kebaikannya itu dengan berjuta-juta kebaikan, dengan berjuta-juta manfaat, yaitu ini nikmat terbesar kan, jadi muslim, menjadi orang yang selamat. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, oleh karenanya nih saya mengulang lagi, marilah kita bersyukur. Apapun yang kita lakukan, bersyukur karena Allah, bersyukur karena Allah. Kita berbuat apa-apa itu jangan karena manusia, jangan karena hal-hal yang lain, tapi berbuatlah karena Allah. Insya Allah Allah akan ganti dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Amin Allahumma amin. Kita sebenarnya hanya senyum aja ke saudaranya, Pak, tapi Allah ganti keluarga kita jadi tenang, keluarga kita damai, anak-anak nurut. Itu hanya gara-gara yang nggak kita sadari loh. Oh, kita ketemu sama kawan di masjid, kita senyum. Allah ganti dengan yang berbagai macam-macam hikmah. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian kita ke halal bihalal. Halo Bu. Tadi ngajinya belum mulai ya, tadi ekstra itu. Kita mau mulai nih halal bihalal, sedikit-sedikit ya. Nah, halal bihalal ini kapan adanya halal bihalal? Kata-kata atau kalimat halal bihalal ini dipelopori oleh Mbah Yai Wahab Hasbullah. Pada waktu itu tahun 1948. Jadi waktu itu Indonesia sedang krisis ideologi, Bapak. Jadi ada 3 ideologi besar yang tidak pernah rukun, gontok-gontokan terus. Itu tahun 1948. Satu adalah komunis, ideologi komunis yang diwakili oleh PKI. Itu di kita, Bapak-bapak atas sih. Kemudian ada ideologi nasionalis yang tergabung dalam PNI, Partai Nasional Indonesia. Kemudian ada ideologi Islam yang bergabung di Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Tiga-tiganya ini nggak pernah akur, Pak, pada waktu itu. Sehingga Bung Karno ini bagaimana ya caranya nih, Indonesia tuh baru 2 tahun merdeka, baru 3 tahun merdeka, ini udah gontok-gontokan kayak gini nih, gimana caranya? Kemudian Bung Karno berkeinginan mengadakan silaturahim nasional. Akhirnya Bung Karno ini datang ke Mbah Yai Wahab Hasbullah menyampaikan keinginannya. Terus Mbah Wahab ngendika ngeten iki, Pak Karno, ide
silaturahim nasional itu bagus. Cuman kalau saya kok itu terlalu islami, ada silaturahim, itu terlalu islami. Padahal kita ada komunis, ada kawan-kawan nasionalis. Terus gimana Pak Yai? Saya punya usul, adakan kalimatnya adalah halal bihalal, saling maaf memaafkan saja. Undang seluruh tokoh-tokoh politik, diundang ke apa kalau sana tuh? Istana, ke istana negara. Nah, istana negara itu gitu loh Pak. Sebenarnya kalau kita istana negara itu kan dari dulu di situ aja, kayak gitu aja. Yang meninggal, yang nempatin ya juga gonta-ganti dan mereka sudah meninggal dunia semua kan. Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie gitu. Istananya masih aja di situ. Ibu bapak yang saya muliakan, akhirnya dibuatlah halal bihalal nasional serentak. Tahun berapa Bu? Bapak? 1948. Yang walaupun kalau kita baca sejarah dari riwayat buku-buku Jawa, itu cikal bakal halal bihalal itu sejak Sultan Gunung Jati di Cirebon Pak. Waktu itu tahun 1475 Masehi. Jadi tapi namanya belum halal bihalal, namanya itu adalah ya silaturahim. Habis sholat id mereka dikumpulkan karena juga ada gesekan-gesekan antara paham-paham Hindu dan Buddha yang belum begitu hilang secara sempurna, sehingga Sunan Gunung Jati mengumpulkan warganya untuk saling salam-salaman, silaturahim kalau bahasanya kita. Ini cikal bakal halal bihalal yang kemudian dipopulerkan oleh Mbah Yai Muhammad Skullah. Jadi halal bihalal itu udah lama banget Bapak Ibu. Tradisi ini udah lama, sudah 550 tahun kalau dari Sunan Gunung Jati itu Pak. Makanya alhamdulillah sampai sekarang masih ini, masih berlangsung. Nah ibu bapak yang saya muliakan, halal bihalal itu intinya adalah saling memaafkan, gitulah kalau bahasa mudanya. Kalau bahasanya saya Pak Kamil, halal bihalal itu sing wis yo wis gitu ya, sing bar yo bar, jangan ada dendam di antara kita. Begitu halal bihalal itu intinya itulah, sing wis yo wis, sing bar yo bar. Kita tatap masa depan kita masing-masing dalam bingkai kerukunan, saling memahami satu sama lain, insya Allah. Setuju Ibu? Setuju ya? Jadi kita tidak ada musuh-musuhan, apalagi kita udah disatukan di Thariqul Hidayah, Thariqul Jannah ini luar biasa. Ibu yang saya muliakan, kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan begini. Ibu-ibu kemarin puasa semua? Alhamdulillah, bapak-bapak gini. Nah, tujuan puasa itu apa Bu? Ibu-ibu sabar ya. Begini Ibu, aslinya Syawal itu berasal dari kata syala, artinya meningkat. Jadi bulan Syawal itu bulan peningkatan. Artinya harusnya kita itu antara Ramadan dengan Syawal itu qiyamulailnya semangat setelah Syawal gitu. Idealnya aja, maunya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kok kemarin ketika Ramadan bisa qiyamulail sebulan penuh, bisa baca Quran sampai khatam. Kok Syawal belum pernah mulai lagi, itu gimana ceritanya? Harusnya kan lebih meningkat lagi gitu ya. Nah Ibu, halo Ibu, ini saya ngajinya pelan-pelan ya Bu. Gini, tak tunjukin, semua ibadah itu ada tujuannya masing-masing. Di samping tujuan utama, tujuan besarnya adalah mencari pahala, mencari ridho Allah, mencari surga. Itu tujuan yang umum lah. Tapi secara spesifik semua ibadah itu ada tujuannya. Saya kasih contoh. Sholat itu ada tujuannya Bu. Apa tujuan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, fahsya dan mungkar. Tujuan sholat itu adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak melakukan fahsya dan mungkar. Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu, ada yang tahu nggak apa artinya fahsya dan mungkar? Bedanya fahsya dan mungkar apa? Tak kasih tahu ya Bu. Fahsya, mungkar, apa bedanya itu? Fahsya itu adalah
dosa yang sangat keji baik lahir maupun batin yang disebabkan karena merosotnya moral pribadi. Nah, itu fahsya. Kemudian mungkar itu adalah maksiat yang ditentang oleh agama dan ditentang oleh akal sehat yang merugikan orang lain. Nah, intinya begini, fahsya itu dosa untuk diri kita sendiri, Pak Ji, yang efeknya. Tapi kalau mungkar itu mendolimi orang lain. Contoh begini, zina itu fahsya apa mungkar? Zina, selingkuh itu fahsya karena dia merugikan diri sendiri. Tapi kalau memperkosa itu mungkar. Nah, begitu bahasanya itu. Misalnya menyakiti diri sendiri saking stresnya terus ngantem dinding sampai lecet-lecet itu namanya fahsya. Tetapi kalau KDRT itu mungkar, sudah mendolimi ke orang lain. Memakai sabu, memakai narkoba di kamar, mabuk-mabuk di kamar itu fahsya. Tapi kalau pengedar itu namanya mungkar. Ini ya contoh-contohnya gampangnya gitu. Judi itu fahsya. Judi itu fahsya. Judi slot itu maksudnya. Kita masang slot dan naudzubillah ya, masya Allah. Ternyata tuh kita ranking 1 ya. Judi itu Bapak se-Indonesia tuh peringkat 1-nya Jambi coba. Ini jangan-jangan jamaah sini ada yang slot. Kadang-kadang main HP, ternyata main slot. Allah Akbar. Ranking 1 se-Indonesia kok judinya Jambi ya. Nah, judi itu fahsya, Ibu. Kemudian dalangnya itu kalau judi itu, bandarnya itu mungkar. Ibu-ibu pakai rok mini, jalan ke Alfamart, jalan ke SM, jalan ke rumah makan Pak Haji Sriono, jalan ke pasar menggunakan rok mini, itu fahsya apa mungkar? Halo? Fahsya. Itu fahsya. Tapi kalau Bapak Ibu punya perusahaan kemudian membuat aturan karyawan tidak boleh pakai rok panjang gitu misalnya, harus lepas jilbab, itu namanya mungkar. Tak kasih contoh lagi nih biar Ibu paham. Bunuh diri itu fahsya. Bunuh diri itu fahsya. Tapi membunuh itu mungkar. Gay itu ya gay kan, laki-laki sama laki-laki itu Pak, itu fahsya. Tapi kalau sodomi itu mungkar. Lah begitulah contohnya banyak banget tuh, bisa nanti cari sendiri. Nah, sholat itu Bapak Ibu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar, itu sholat. Kemudian Ibu Bapak yang saya muliakan, terus tahajud, ada lagi. Apa tujuan tahajud itu? Wa minal laili fatahajjat bih. Nafilatalak asa ayam ataka rabbuka maqamam mahmudah. Tujuan tahajud itu agar kita dimuliakan sama Allah, baik mulia di dunia, terutama mulia nanti di akhirat. Maka tahajud, kalau Bapak Ibu kepingin terhindar dari fahsya mungkar, perbanyak sholat, baik sholat wajib maupun sunnah. Kalau Ibu kepingin diangkat derajatnya sama Allah, tahajud. Tujuan doa misalnya, doa itu Allah berfirman, wahai anak Adam, dalam hadis qudsi, sholatlah untukku di permulaan siang 4 rakaat, maka akan aku cukupi hari itu sampai sore, sampai akhir hari. Jadi kalau ingin rezekinya kecukupan, sholat duha. Paham Ibu? Kemudian apa tujuan silaturahim? Biar rezekinya luas. Barang siapa yang ingin rezekinya lancar, kemudian diluaskan rezekinya, barang siapa yang kepingin umurnya dipanjangkan, itu kita faliyasil rohimah, bersilaturahim. Jadi tujuan ibadah itu macam-macam. Zakat tujuannya apa? Zakat itu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa kita, zakat fitrah, untuk membersihkan harta kita ketika zakat mal. Kemudian haji, apa tujuan haji? Agar kita bisa menikmati nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita jadi tahu tentang dunia, kita jadi tahu tentang persaudaraan antar umat Islam. Itu salah satu dari tujuan haji. Kemudian zikir, apa tujuan zikir? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kita hatinya akan menjadi tenang. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, terus puasa, apa
tujuannya puasa? Nah, ini yang akan kita bahas. 5 menit lagi masih sanggup, Bu? Ya, 5 menit lagi ya, nanti di stop. Tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah itu. Jadi kalau ibu kepingin jauh dari maksiat, sholatlah berbanyak. Kalau ibu kepingin kecukupan hari-harinya, sholatlah duha. Kalau ibu kepingin diangkat derajatnya sama Allah, tahajud diperbanyak. Kalau ibu kepingin rezekinya luas, perbanyak silaturahim. Kalau ibu kepingin hatinya tenang, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu kepingin takwa, maka puasa. Nah, la'allah tatakun itu ada keunikan begini, Bu. Kalau kita baca Al-Quran terjemah, itu artinya kan semoga kamu bertakwa. Tapi kalau kita kaji lebih mendalam, ini artinya tidak sesederhana itu, Bapak. La'allakum tatakun. Tatakun ini adalah fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan masa sedang atau akan berlangsung, zaman hal dan zaman mustakbal. Tetapi dalam ilmu nahwu, kalau fi'il mudhari itu didahului la'ala, maka dia meniadakan zaman halnya. Jadi kalau ada tatakun fi'il mudhari kok awalnya itu la'ala, maka artinya menjadi agar kamu bertakwa pada masa yang akan datang. Jadi bukan masa sekarang. Jadi takwanya kita itu bukan kelihatan kemarin di Ramadan, tetapi di Syawal itu. Kemudian fi'il mudhari ini faedahnya juga lil istimror, artinya berkelanjutan. Jadi la'allakum tattaqun artinya adalah agar kamu bertakwa pada masa-masa yang akan datang secara berkesinambungan terus menerus dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan sebagainya sampai Ramadan lagi. Begitu, Ibu. Jadi takwanya kita itu tidak pas Ramadan, itu baru latihan. Takwanya kita tuh harusnya dari Syawal sampai ke Sa'ban. Nanti kita Ramadan lagi digembleng lagi untuk 11 bulan. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, takwa itu apa? Ini akan saya sampaikan dan ini bisa, Bu, ini kajian ini lebih dalam di kitab Risalah Mu'awanah. Ibu punya kitabnya Risalah Mu'awanah? Punya, Bu? Nggak punya? Enggak? Serius? Coba jawab yang serius. Punya apa enggak, Bu? Enggak. Berarti kalau ibu enggak punya, nanti tak bohongin dikit-dikit nggak apa-apa lah, gitu dah. Kan ibu nggak punya kitabnya. Resiko nggak punya kitabnya itu. Tetapi itu ada di pasal 12 tuh, besok kalau anu sekali-kali kalau pas ingat pasal 12 dari Risalah Mu'awanah. Takwa itu ibu bapak yang saya muliakan, itu seperti hukum 5 itu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu takwa itu. Jadi kita nanti ngerti itu. Hari ini kita takwa apa enggak ya? Nanti kita cek. Misalnya gini, hukum itu ada berapa, Bapak? 5 kan? Wajib, terus sunnah, terus mubah, makruh, haram. Hukum itu berapa, Bu? 5. Tidak ada bid'ah. Perhatikan ini, bid'ah bukan hukum. Ini hukumnya bid'ah, enggak ada hukum bid'ah itu. Bid'ah itu nanti kembalinya ya kelima lagi, bisa jadi bid'ah wajib, bisa jadi bid'ah sunnah, bisa bid'ah makruh, bisa bid'ah mubah, bisa bid'ah haram. Jadi ada bid'ah wajib itu ada. Nanti di kitab Ihya itu nanti diterangkan semuanya. Jadi kalau orang ini bid'ah bukan hukum, ini yang pertama. Jadi kita harus mantep nih. Hukum itu seluruh ulama sedunia mengatakan hukum itu ada 5 itu. Gak ada hukum bid'ah. Nah ibu bapak yang saya muliakan, wajib itu adalah, kalau menurut fikih ya, adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan dapat dosa. Itu menurut fikih. Tapi kalau menurut thariqatul atqiyah, menurut jalannya orang-orang takwa, ibu bapak, wajib itu harus diperindah. Wajib itu diperindah. Contoh sholat itu wajib, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Bisanya apa? Diperindah saja. Bacaan yang nggak buru-buru, syukur-syukur mandi terlebih dahulu, besok kalau sholat subuh, kayak gitu. Pokoknya yang wajib itu diperindah. Termasuk kerja itu wajib. Makanya ketika kerja kita harus serius. Kerja ini adalah sebuah kewajiban. Ini tidak boleh leda-lede. Ini tidak, kita harus
melakukan yang terbaik, karena ini adalah sebuah kewajiban. Kemudian janjinya 5 menit ya. Sunnah, apa sunnah Bu? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kalau menurut Thariqatul Atqiyah, sunnah itu harus diperbanyak. Nah, kalau wajib harus diperindah, sunnah harus diperbanyak. Dzikir itu sunnah apa wajib? Sunnah kan? Tapi dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Begitu. Sedekah itu sunnah, tapi disuruh sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, setiap hari kita tuh harus bersedekah sebanyak persendian, Ibu. Jadi kita itu punya persendian sebanyak 360. Ini Rasulullah hebatnya, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu semua. Dulu belum ada ilmu kedokteran tentang persendian, tentang tulang itu belum ada. Tapi Rasulullah tahu manusia itu punya persendian dan jumlahnya 360. Ini kalau di dunia barat banyak dokter yang mualaf itu gara-gara ini. Diteliti, oh ternyata benar gitu. Dan satu persendian itu harus disedekahi setiap pagi, Bang. Kalau kita mau sedekah 1000 Pak Haji, berarti setiap pagi itu minimal kita harus sedekah 360.000 tuh, Masya Allah, luar biasa besarnya. Tetapi kata Rasulullah SAW, ada kabar baiknya, 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi sedekah persendian. Alhamdulillah. Maka sholat duha itu Ibu jangan ditinggalkan, usahakan pokoknya jangan ditinggalkan. Pamin, sholat duha itu kapan toh? Paling pagi itu, saya nggak ngecek hari ini terbitnya berapa ya. Tapi 6:30 itu sudah bisa Ibu. 6:30 pagi sudah bisa sholat duha. Jam 12 kurang 1/4 itu masih bisa sholat duha. Waktunya panjang banget Bu. Coba sholat 2 rakaat atau syukur-syukur 4 rakaat. Kalau Ibu sholat 4 rakaat dicukupi kesehariannya Ibu. Insya Allah tidak ada kekurangan masalah makan, masalah apa dan sebagainya itu Ibu. Sholat duha. Di samping kita sudah mencukupi sedekah persendian. Kemudian Ibu, yang ketiga adalah mubah. Mubah adalah secara fikih apabila dikerjakan tidak apa-apa, apabila ditinggalkan juga tidak apa-apa. Itu mubah. Kalau menurut Thariqatul Atqiyah, Ibu Bapak, mubah itu harus disedikitkan. Jadi mubah itu harus disedikitkan. Contoh makan itu mubah, ya kita sedikit aja. Nggak usah kayak mukbang dia kalau kita, Masya Allah, ngeraskan hati kalau kayak gitu. Kemudian minum tuh ya mubah, sedikit saja. Ibu, Bu, jilbab itu mubah Ibu. Jilbab itu mubah. Tak ulang lagi sampai 3 kali. Jilbab itu mubah. Harus, kalau mubah harus disedikitkan. Ibu jilbabnya berapa? Halo, di rumah berapa? Ibu kepalanya 1 kan? Jilbabnya 15 ya kan? Kebanyakan tuh Bu. Itu mubah, harus disedikitkan gitu. Sandal, slop, Ibu kakinya satu pasang, slopnya sampai 4 pasang, 6 pasang, itu namanya mubah. Itu cepet-cepet harus disedikitkan kalau kita ingin jadi orang-orang takwa. Kemudian yang selanjutnya adalah makruh. Makruh itu apa? Pamin. Kalau menurut fikih makruh itu apabila dikerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Tapi kalau menurut Thariqatul Atqiyah, makruh itu harus dihentikan. Jadi yang makruh itu harus dihentikan. Apapun yang makruh-makruh itu. Kemudian yang selanjutnya adalah haram. Haram itu apabila dikerjakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Kalau menurut Thariqatul Atqiyah, Ibu Bapak, haram itu harus dijauhi. Jadi haram itu harus dijauhi. Tidak ditinggalkan tapi dijauhi. Kalau ditinggalkan kan seolah-olah saya haram dulu lah, besok satu obat tak tinggalkan, tak jauhi. Tapi ini dijauhi. Jadi kita mendekat aja nggak boleh. Jadi Bu Bapak yang saya muliakan, takwa itu apa? Yang indah, yang wajib diperindah, yang sunnah diperbanyak, yang mubah disedikitkan, yang makruh dihentikan, yang apalagi yang haram dijauhi.
manusiawi. Nah sekarang ibu setelah ngaji malam ini, besok harus ngerti hari ini saya takwanya naik apa enggak ya. Oh sudah berapa yang wajib yang saya perindah ya, sudah berapa yang sunnah yang saya kerjakan banyak ya, sudah apakah saya sudah bisa mensedikitkan yang mubah. Pokoknya begitu terus kita bisa evaluasi. Tapi kalau enggak di breakdown, dipecah-pecah kayak gini, nanti ibu enggak tahu takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu kan umum banget. Nah ini ibu-ibu mudah-mudahan jadi oleh-oleh kita di halal bihalal hari ini. Artinya adalah mari kita tak ulang-ulang lagi yang kalah saya, sing wis yo wis, sing biyen yo biyen, bar yo bar. Saiki kembali lagi kita menjadi orang-orang semoga minal aidin wal faizin. Amin Allahumma amin. Kita harus guyub rukun, rugi banget urip terus pisan kekancan kok bentro itu rugi banget. Ibu, kalau saya lanjutkan ini sampai 1 jam, tapi saya tak kasih judulnya aja. Tak kasih judulnya. Ini di kitab Minhajul Abidin. Sumbernya saya ngomong itu di kitab Minhajul Abidin. Kata Imam Ghazali, dosa itu ada 3, yaitu dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa dengan diri sendiri, dan dosa dengan sesama kita, sesama manusia. Dosa dengan Allah langsung aja. Contohnya dosa dengan Allah itu apa? Kemarin puasa mokel, mokel itu apa ya? Ya mokel kan? Apa sih? Mutus. Atau ibu misalnya kemarin halangan, terus ada bolong. Ini ibu harus diqadha. Nggak boleh cuman istighfar. Aku istighfar ya Allah, nggak puasa kemarin, astagfirullah, nggak sah kayak gitu ya. Harus qadha atau kafarat. Kemudian dosa kepada diri sendiri. Nah, pokoknya dosa kepada sendiri. Gitu. Ibu nonton video yang nggak jelas. Kita kadang-kadang lihat gambar-gambar yang nggak senonoh di Instagram gitu ya. Itu adalah dosa. Nah, itu gampang. Istighfar saja selesai insya Allah. Kemudian yang paling berat itu adalah dosa kepada sesama kita ini. Bisa sampai ke akhirat itu Pak. Makanya pastikan kita nggak punya musuh. Pastikan tauhid kita lurus dan kita tidak punya musuh, sehingga nanti di akhirat kita tuh lapang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.